Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita ada kesempatan malam hari ini untuk mendengar firman Allah. Mari sebelum kita mendengar firman Allah, kita akan berdoa. Maha besar Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami melewati hari-hari di dalam semua pergumulan kami, dan kami boleh menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh menikmati kasih karunia Allah yang sungguh-sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami melewati hal-hal yang sulit sekalipun, kasih karunia Allah yang memimpin kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Itu adalah kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu, baik yang mendengar firman-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga firman-Mu ini benar-benar boleh mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Firman-Mu selalu memberikan hikmat takut akan Tuhan. Tuhan terima kasih, kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih karunia Allah. Kami siap diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan firman Allah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bersaksi mengatakan sebelum pandemi terjadi, kita sekarang sudah melewati 21 bulan mulai diumumkan oleh Presiden Jokowi tanggal 2 Maret 2020. Seorang mengatakan bahwa sebelum pandemi terjadi sekitar setahun setengah, dia sudah bergumul, dia sudah punya planning dengan orang-orang dari luar negeri dan akan menandatangani sebuah perjanjian. Tetapi pada saat mendekati sebelum diumumkan pandemi tanggal 2 Maret 2020, semuanya menjadi batal. Saudara, seorang ini bersaksi bahwa dia pada saat batal itu dia sangat kecewa sekali, sangat berat sekali merasakan saat itu. Dan ini dialami oleh semua orang di Indonesia dan juga di luar negeri. Semua negara merasakan semua kesulitan yang dihadapi, semua tantangan, semua apapun yang terjadi. Tetapi saudara, kita bersyukur. Dia mengatakan, orang ini bersaksi bahwa semua karena kasih karunia Allah, sehingga dia bisa melewati sedikit demi sedikit, melewati semua yang terjadi. Saudara-saudara, saya bersyukur dan saudara juga bersyukur kita bisa melewati hari-hari pergumulan kita, hari-hari kesulitan kita, hari-hari di mana tantangan demi tantangan menghadang kita. Selama pandemik ini, semua sektor, semua bidang, baik semua usaha kita, keluarga, semua pekerjaan, bisnis kita, semua terganggu dan sangat terganggu. Tetapi sesuai dengan kesaksian dari seorang yang tadi bersaksi, mereka merasakan kasih karunia Allah yang luar biasa. Kasih karunia Allah ini adalah kuasa daripada Allah yang memimpin kita, menyertai kita. Seperti Paulus, dia mengatakan bahwa semuanya tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Saya percaya saudara, Paulus ini dari semenjak dia masuk di dalam pelayanan dia sebelum percaya kepada Yesus, dia seorang murid di Yerusalem. Dalam perjalanan hidupnya sampai dia betul-betul menjadi penganiaya gereja, dan sampai dia juga menjadi rasul bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih karunia Allah. Kalau kita berpikir sampai saat ini, kita ada sebagaimana kita ada, kita merasakan belas kasihan Allah, kita merasakan kasih sayang Allah, kita merasa terharu
kalau kita bisa melewati sampai saat ini. Pandemi boleh ada, tetapi kita bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Pelayanan demi pelayanan, baik secara onsite maupun juga secara offline juga. Saudara, kita ada di dalam kasih karunia Allah. Ada seorang berkata bahwa 3 hal yang dia buat selama pandemi ini. Dia tetap berdoa, dia tetap membaca firman, dan dia tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia merasakan kasih sayang Allah. Dia begitu terharu, dia begitu hatinya begitu terharu. Ada seorang pribadi agung namanya Yesus yang selalu menopang, mengasihi, memberkati. Pandemik boleh ada, tetapi kasih karunia Allah sehingga aku ada sebagaimana aku ada. Saudara, kalau Paulus melihat dirinya sebagai penganiaya jemaat Allah, sebagai penganiaya gereja dimanapun dia mengejar orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, tetapi Tuhan ubahkan dia sehingga dia bersaksi, tetapi karena kasih karunia Allah. Jadi kita juga bisa bersaksi, walaupun ada pandemi, tetapi kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh merasakan kasih sayang Allah, compassion saudara. Kita merasakan anugerah Allah, kita merasakan nikmatnya Allah, kita merasakan rahmat Allah, kita merasakan ketulusan bagaimana Allah mengasihi kita di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada pandemi, walaupun ada kesulitan yang terbesar sekalipun, tetapi karena kasih karunia Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Sungguh luar biasa. Ini harus menjadi kesaksian saudara dan saya di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, tetapi karena belas kasihan Allah, tetapi karena kasih sayang Allah, tetapi karena pengampunan Allah, tetapi karena hal-hal yang Tuhan nyatakan luar biasa, sehingga kita merasa terharu. Kita merasakan begitu luar biasa Allah itu menopang kita, melindungi kita, dan memimpin kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai 21 bulan, sampai bulan November ini, saya dan saudara dipimpin Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana saudara dan saya, seringkali saudara, saya benar-benar merenungkan filosofi daripada kesederhanaan iman yang seringkali Bapak Gembala sampaikan. Kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Kita di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Mari kita ikuti semuanya dengan segala kesederhanaan iman. Artinya kita simple saja menghadapi semuanya. Kita harus dengan tulus. Kita harus mengikuti Tuhan dengan apa adanya. Tidak neko-neko, tidak macam-macam saudara. Saudara, saya dan saudara pasti mengalami kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, penderitaan demi penderitaan, terutama saat pandemik ini. Tetapi kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Tetapi belas kasihan Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Tetapi kasih sayang Allah, aku ada sebagaimana aku ada saat ini. Saudara, dalam doa saya dan saudara, kita harus berani jujur kepada Tuhan. Tuhan, saya sangat sulit sekali. Tuhan, saya menghadapi tantangan yang sangat besar sekali. Tuhan, saya punya dosa, punya kesalahan. Tuhan, ampuni saya. Jujur di hadapan Tuhan. Itulah kesederhanaan iman. Itulah kita tulus apa adanya. Kita harus keluar dari kekacauan pikiran kita. Seringkali kita mereka-reka dengan pikiran kita. Saya Tuhan sulit sekali. Saya begitu banyak tantangan. Saya berdosa Tuhan. Lalu kita mereka-reka begini, menyalahkan orang, menyalahkan sekitar. Tetapi kita harus dengan segala kesederhanaan iman, kita jujur di bawah kaki Tuhan. Kita mengakui segala kelemahan kita. Kita mengakui segala kesulitan yang kita hadapi. Kita bahkan mengakui segala dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Itulah kesederhanaan iman.
visi diri, kita melihat diri kita berdosa, berbuat dosa, menderita karena dosa, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Paulus mengaku di hadapan Tuhan bahwa sungguh dia betul-betul sepertinya dia seorang yang beribadah, menganiaya orang-orang Kristen, itu adalah ibadah dia. Tetapi dia sesungguhnya itu adalah fatal sekali. Dan dia bersyukur sekali. Tetapi kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Dia saudara, dia sebagai murid di Yerusalem saat itu, sampai dia bertindak menganiaya jemaat Tuhan, orang-orang Kristen. Akhirnya dia sebagai rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Dia berseru bahwa oleh kasih karunia Allah, dia ada sebagaimana dia ada. Kasih karunia Allah itu adalah kuasa yang mengalir dari Allah, dari tempat yang maha tinggi. Kasih karunia Allah kepada saya dan saudara, itu adalah kuasa yang mengalir dari Allah di tempat yang maha tinggi. Tetapi kasih karunia Allah itu adalah kuasa Allah yang mengalir kepada saya, kepada saudara. Di dalam masa 21 bulan kita mengalami pandemi ini. Ada kesulitan dalam bisnis, ada kesulitan dalam pekerjaan, ada kesulitan dalam keluarga, ada kesulitan dalam kuliah kita. Kita katakan, tetapi kasih karunia Allah, tetapi kasih sayang Allah. Kita keluar dari kekacauan pikiran kita dan kita masuk menjadi kesederhanaan iman. Kita berpikir, kita bertindak. Dari segala perselisihan yang terjadi, kita cari hal-hal yang harmonis. Di tengah kesulitan, pasti terletak kesempatan untuk kita bangkit. Walaupun ada kesulitan, ada kesempatan untuk kita bangkit. Kita harus berjalan terus. Cucian boleh ditunda, tetapi kita harus berjalan terus. Kita berdoa, baca firman Tuhan, dan selalu bersyukur di tengah kesulitan apapun juga. Saudara, seorang bersaksi di dalam masa pandemi ini, 3 hal yang dia buat. Doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa itulah kuasa ilahi yang terbesar. Kasih karunia Allah kalau kita masih berdoa. Kasih karunia Allah kalau kita terus membaca firman Tuhan. Selalu disiplin membaca firman Tuhan. Minta roh hikmah. Karena firman Tuhan itu mengajar kita, menyatakan kesalahan kepada saya dan saudara, memperbaiki kelakuan saya dan saudara, mendidik saya dan saudara kepada jalan kebenaran. Firman Tuhan memberikan hikmat takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita dari kesalahan kita, supaya kita jujur di hadapan Tuhan. Menyatakan supaya kepada kita diberikan kepintaran itu oleh firman Tuhan. Di tengah situasi pandemi ini, walaupun pandemi, walaupun sulit, kita harus bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. Ilmu pengetahuan yang tinggi itu sumbernya adalah firman Allah. Firman Allah yang memberikan kepada kita kepintaran, kepandaian, kecerdasan, kekuatan, mengajar kita supaya kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kasih karunia Allah, Paulus dan Barnabas, bagaimana dia di dalam perjalanan misi pertama ke Siprus dan ke Asia Kecil. Siprus itu kira-kira 113 km dari selatan Turki. Asia Kecil itu kalau boleh dikatakan sekarang seperti Turki bagian Asia, di mana ada 7 jemaat Tuhan, 7 jemaat Tuhan yang diceritakan di dalam Wahyu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mau supaya di dalam kasih karunia Allah kita tekun berdoa, kita tetap tekun membaca firman Tuhan, dan selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Selalu bersyukur, karena itulah kekuatan kita. Doa, firman, dan selalu bersyukur. Itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah kuasa yang mengalir dari Allah kepada saya dan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus bersaksi bahwa semua pelayanan dia, baik di Siprus,
di Asia Kecil, Tuhan yang memimpin dia. Pada waktu dia melakukan misi pertama, diutus dari gereja di Antioquia. Mereka mendukung dalam doa supaya Paulus disertai di dalam kasih karunia Allah. Saudara, Paulus merasakan bagaimana Allah bekerja sepanjang hidupnya, hingga karirnya sebagai Rasul Yesus Kristus. Dengan bebas Paulus mengakui bahwa prestasinya adalah karena kasih karunia Allah. Saya dan saudara, di tengah pergumulan, kesulitan, kekacauan pikiran kita, kita bersyukur semua karena kasih karunia Allah kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Saudara-saudara, bagaimana Paulus bersaksi bahwa saya adalah seperti saya sekarang ini. Semua karena saya dipilih oleh Tuhan sebagai alat di dalam Tuhan. Bukan saya sebagai pribadi. Karena pribadi ini jauh sekali dari perkenanan Tuhan. Jauh sekali. Kita ini orang berdosa, yang berbuat dosa, menderita karena dosa, dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri kecuali oleh kasih karunia Allah. Kita bersyukur, saudara. Saudara dan saya sekarang dipakai Tuhan, dipakai menjadi alat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai bisnismen, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, dimanapun saudara berada, itu adalah ladang pelayanan kita. Itu adalah Tuhan memilih saudara, bukan lagi ke pribadi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua ada kasih karunia Allah. Dan Paulus juga mengatakan, kasih karunia-Nya kepadaku tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya itu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya saudara, kasih karunia-Nya tidak sia-sia. Paulus sangat bersyukur mengatakan kasih karunia Allah tidak sia-sia kepada saya. Dia sangat terharu. Dia sangat begitu merasakan nikmat Allah. Kenyamanan yang Tuhan berikan di tengah situasi yang menekan dia dalam pelayanannya. Di tengah tantangan yang besar yang dia hadapi dalam pelayanannya. Tetapi dia begitu bersyukur. Kasih karunia Allah kepadaku tidak sia-sia. 3 kali dalam ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 15, dia menyatakan karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya saudara bahwa dia hidup, dia katakan dia bepergian, dia bekerja, semua karena kasih karunia Allah. Saudara, bagaimana kita melihat jarak yang ditempuh dalam pelayanan Paulus, saudara, pada waktu dia pergi ke Siprus, pergi ke Asia Kecil, di mana ada 7 jemaat yang diceritakan di dalam Wahyu. Bagaimana dia mendirikan gereja, bagaimana dia betul-betul memberikan waktunya kepada pelayanan di Siprus dan juga di Asia Kecil. Dia begitu luar biasa di tengah tantangan. Dia katakan, saya bersyukur Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku tidak sia-sia. Padahal pelayanan dia begitu singkat, hanya sekitar 2 dekade saja, 20 tahun saja. Tapi yang dia lakukan luar biasa, saudara. Sehingga dia begitu bersyukur bahwa pelayanan yang dia kerjakan itu semua adalah kasih karunia Allah. Khusus ketika dia 2 kali menyatakan bahwa kasih karunia Allah itu ditujukan kepadanya. Kasih karunia-Nya kepada saya, kata Paulus. Dan kasih karunia Allah menyertai saya. Saudara, kasih karunia Allah kepada saya sehingga saya boleh selamat. Karena saya tidak mungkin selamat tanpa kasih karunia Allah. Paulus tahu bahwa Tuhan memberkati pekerjaan dia. Saudara, yang berikutnya, namun saya bekerja lebih dari mereka semua, kata Paulus. Dia berkata bahwa saya yang paling hina di antara para rasul. Sementara di Efesus dia bekerja sebagai pembuat tenda. Dia bekerja sebagai pembuat tenda untuk membiayai perjalanan pelayanannya dan juga kawan-kawan pelayanannya. Bagaimana dia juga menyewa aula di Tiranus untuk mengajar murid-muridnya. Dan waktu yang tersisa juga dia habiskan untuk berkhotbah, mengajar di depan umum dan dari rumah ke rumah. Sungguh luar biasa. Saudara,
Dia katakan bahwa aku bekerja lebih daripada mereka. Itu semua kasih karunia Allah. Kalau saudara dan saya sampai saat ini bisa terus bekerja keras, menghadapi semua, tetapi kasih karunia Allah, walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan, walaupun ada semua yang kita hadapi saat ini, tetapi kasih karunia Allah, aku bekerja keras saat ini. Kasih karunia Allah yang menyertai saya, aku bekerja lebih keras. Saudara, Paulus menulis 13 surat. Sungguh ini waktu-waktu yang dia perbuat, dia lakukan. Tidak ada waktu yang kosong. Semakin dia melayani Tuhan, semakin dia merasakan kasih karunia Allah. Semua yang dia rasakan saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga yang berikutnya. Namun bukan saya, tetapi kasih karunia Allah yang menyertai saya. Saudara-saudara, janganlah seorang pun berpikir bahwa Paulus pernah memuji dirinya sendiri atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Dia sangat menghindari pemuliaan diri. Tetapi dia mengatakan, semua karena kasih karunia Allah yang menyertai saya. Jauh dari bermalas-malasan dalam panggilannya, Paulus mempersembahkan hasil jerih payahnya kepada Tuhan. Dia dengan rendah hati mengakui bahwa dia telah mampu mencapai semua pencapaiannya hanya dengan kasih karunia Tuhan. Saudara, banyak hal yang kita hadapi. Sekarang sudah dimulai diberitakan lagi hal yang bakal sulit lebih adalah perubahan iklim, climate change. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya harus sungguh-sungguh ada di dalam kasih karunia Allah. Lakukan bahwa hidup ini harus bernilai, harus keluar dari kekacauan, harus keluar dari kesulitan, harus keluar dari segala yang menimpa kita, menekan kita, dosa kita, ketidakjujuran kita, kemunafikan kita. Kita harus keluar supaya kita benar-benar merasakan dan menikmati kasih karunia Allah, kasih sayang Allah, belas kasihan Allah, ketulusan daripada Tuhan yang memberkati kita, sehingga kita bisa dengan segala kesederhanaan iman, kita seperti Paulus, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia Allah yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. Kasih karunia Allah yang diberikan kepadaku, itu bisa aku bekerja lebih keras. Dan kasih karunia Allah yang menyertai aku, yang bisa memungkinkan aku bertahan sampai saat ini dan tidak bermalas-malas merespon panggilan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, tetap berdoa, tetap sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, minta kekuatan untuk melakukan setiap firman Tuhan, berjuang untuk melakukan firman Allah, berjuang keras melakukan firman Allah. Di dalam segala keterbatasan kita ada Roh Kudus yang menyertai kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Itulah kasih karunia Allah kepada saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih. Semua karena kasih karunia Allah. Semua karena kasih karunia Allah. Kami boleh merasakan kasih sayang Allah, belas kasihan Allah. Kami boleh merasakan ketulusan pertolongan Allah kepada kami. Kami boleh keluar dari segala kekacauan, kesulitan, dan segala hal-hal yang menimpa kami dengan begitu berat. Tetapi karena kasih karunia Allah, kami masih bisa berdoa kepada Tuhan, masih tetap membaca firman Tuhan, dan kami boleh berjuang untuk melakukan setiap firman Tuhan di dalam segala keterbatasan kami dengan pimpinan kekuatan Allah Roh Kudus. Dan ajar kami supaya kami selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Itulah kasih karunia Allah kepada kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap kami dimanapun kami berada. Rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, bisnis kami, kuliah kami, sekolah kami. Semua pekerjaan yang Tuhan percayakan, dimanapun ladang panggilan setiap kami percaya kami diberkati dengan berkat rohani, dengan berkat surgawi, supaya kami juga memberkati dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk
saat ini kami diberkati oleh Tuhan Yesus, oleh firman. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya.